Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Masih di seri belajar tentang senyawa organik. Ini adalah pengantar gugus fungsi. Kita sudah sampai di video ke-6, yaitu bahasan tentang amina dan amida ya. Amina kita sebut sebagai gugus fungsi amino, serta amida itu adalah asil amino ya, atau nama umumnya amina dan amida. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Terima kasih, kita langsung saja amina dan amida. Ada atom kunci yang terlibat di dalam pembentukan ikatan di molekul organik ini ya. Kalau amina itu kita sudah mendapatkan atom baru nih ya. Biasanya pada hidrokarbon itu kan pasti disusun dari atom karbon, hidrogen, kemudian pada senyawa karbonil, gugus karbonil itu ada atom oksigen, karboksilat ester ada atom oksigen ya. Nah, di amina-amida itu ada ketambahan atom nitrogen ya. Bagaimana peran atom nitrogen di dalam membentuk ikatan kimia senyawa amina dan amida ya. Untuk bahasan keterlibatan atom oksigen, karbon, hidrogen itu sudah ada di bahasan video Bu Eli sebelumnya ya. Dan bagaimana dengan atom nitrogen? Kita bahas sebentar ya sahabat kimia. Nah, nitrogen ini punya nomor atom 7, artinya ini jumlah elektron keseluruhan ya. Nah, elektron yang jumlahnya 7 ini itu tersebar di kulit dan subkulit ya. Kalau kita memakai konfigurasi elektron Aufbau, maka di sini dituliskan 1s2, 2s2, dan 2p3. Nah, pada kulit terluar terakhir, 2 ditambah 3 ini sama dengan 5. 5 merupakan elektron valensi ya. Elektron yang terletak pada kulit terluar. Dan elektron valensi ini terlibat di dalam pembentukan ikatan kimia. Jadi sahabat kimia, bicara tentang ikatan kimia, pembentukan molekul, senyawa itu adalah dari peran elektron valensi ya. Jadi yang 2 ini malah tidak terlibat ya. 2 di kulit 1 tidak terlibat. Jadi pada kulit terluar dan di sana ada elektron yang letaknya di kulit dan subkulit terluar, itu namanya elektron valensi. Nah, di 5 elektron valensi ini menempati orbital yang kalau kita tulis menurut konfigurasi elektron Hund ya, Hundnya ini berarti 2 elektronnya di sini, di orbital 2s, sementara 2p3 di sini, 1, 2, 3. Kalau kita lihat di sini susunannya itu sudah stabil ya. Ini diisi penuh semua di dalam orbital 2p ya, sehingga pada saat N ini berikatan ya dengan yang lain ya. Dengan yang lain itu apa? Ya atom lain ya, yang ternyata intinya atom lain itu punya 1 elektron valensi untuk berikatan. Nah, ini di sini ya. Ini di sini. Nah, maka N itu membutuhkan 3 elektron valensi yang sharing dengan atom lain ini. Ini atom lain. Maka ketiga elektron valensi atom lain masuk langsung ke sini nih sahabat kimia ya. Nah, ke sini. Nih. Ya sementara yang ini itu ini. PEB-nya ya. Jadi pada penulisan NH2, NH3 ya. Ini PEB, pasangan elektron bebasnya perlu ditulis ini adalah 1 pasang. Oleh karena itu, hibridisasi yang dibentuk oleh senyawa amina, amida itu nanti ya, khususnya pada atom N-nya dengan atom lain itu adalah sp3. Jadi hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah tumpang tindih orbital, yaitu orbital N dengan atom lain. Jadi kalau misalnya sahabat kimia mau masukkan di sini NH2 ya. NH2, kemudian di sini ada C ya, etil amin seperti itu ya. Maka di sini tumpang tindih antara N dengan H kiri, H kanan, C yang ini ya, C yang ini itu adalah apa? sp3 ya, tetrahedral ya. Dan ini ada PEB-nya ya. AX3E, bukan tetrahedral, tapi trigonal bipiramidal, trigonal piramidal ya. sp3 bukan tetrahedral, tapi karena ada
pasangan elektron bebasnya, maka ini E-nya ya. Ini AX3-nya. Jadi AX3E adalah trigonal piramid, trigonal piramidal ya. Seperti itu. Sementara kalau CH4 kemarin apa? CH4 adalah AX3-nya. AX3-nya adalah tetrahedral. Ya, seperti itu ya sahabat kimia ya. Kita harus paham ya. Fondasinya itu berangkatnya dari sini yaitu bagaimana atom nitrogen, peran atom nitrogen di dalam membentuk ikatan kimia dengan atom yang lain ya. Jadi kalau mau kita tinjau em, proses bentuk geometri molekulnya itu adalah AX3E ya. Ini AX3E yaitu trigonal piramidal ya dengan hibridisasi juga sp3. Jadi sp3 tidak harus tetrahedral tapi bisa yang lain ya. Trigonal piramidal. Oke ya sahabat kimia, ini sebenarnya sudah dibahas waktu kelas 2. Baik, sekarang kebahasan karbon juga sudah ada di video sebelumnya dan seterusnya silakan tinjau ulang ya. Dan ini juga perlu diingat penamaan met, et, pro, but, pen, hex, hep, ok, non, dekana ya. Itu untuk ana kalau alkena ena, alkuna una, alkohol ol, aldehid al, alkanon on ya. Asam karboksilat ap, ester il at. Nah, kalau amina ya nanti ada ujungnya ada misalnya metil amin, kalau amida nanti metanamida. Baik sahabat kimia, itu dasar-dasarnya ya. Nah, sekarang kita kembali kepada struktur umum ya dari yang namanya asam karboksilat. Sahabat kimia mengenal RCO. Kalau Z itu kita ganti dengan OH itu masuk ke dalam kelompok asam karboksilat. Nah, sementara di sini CO-nya adalah gugus karbonil. Jadi dibedakan ya, dipetakan satu-satu. CO saja karbonil. Kalau RCOOH itu adalah asam karboksilat. Sementara kalau RCOZ-nya kita ganti dengan NH2 itu namanya amida. Nah, pada gugus RCO-nya yang lingkar merah ini kita sebut asil grup, gugus asil ya. Asil, gugus apa? Asil. Nah, sahabat kimia, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa amida itu adalah turunan ya kelompok derivat dari asam karboksilat. Ester, amida, anhidrida asam itu adalah derivat dari asam karboksilat ya. Nah, seperti ini. Ini asam karboksilatnya. Tadi sudah Bu Eli bahas ya. R-nya itu bisa ganti alkil. Mau metil, etil, propil, dan seterusnya. Ketika XZ-nya tadi diganti dengan ini, atom halogen itu namanya acid chloride ya. Jadi asam karboksilat yang ada gugus atom klorida. Misalnya etanoil klorida, asetil klorida ya. Etil klorida, maksudnya etil klorida. Nah, ketika ini ada asilnya ada 2, di tengahnya ada O anhidrida ya. Seperti itu, ini mengulang pada video sebelumnya ya. Nah, ketika diganti dengan asil dengan OR, di sini ada R lagi, bisa sama bisa beda, itu adalah ester atau alkil alkanoat. Nah, sekarang pada video kali ini bahasanya ada di sini. Ya, ketika asilnya itu kita hubungkan dengan membentuk ikatan dengan NRR. Jadi R-nya ini bisa H, 22H atau bahkan 1H, 1R atau 22R. R itu adalah alkilnya ya. Bisa H atau alkil ini baru namanya amida. Jadi amida adalah derivat atau turunan atau keluarga dari asam karboksilat karena sama-sama punya gugus asil ya. Jadi video kali ini kita bahas khusus pada gugus asil NH2 atau kita sebut amida. Jadi ada akhiran ida ya. Akhiran ida menggambarkan pada tata nama bahasa Yunaninya ya. Itu nanti ini spesi ion negatif. Nah, sahabat kimia inilah tata namanya ya. Jadi ketika di sini ini asilnya, ini asil ya, ini asil dan di sebelah sininya itu kita ganti NH2 ya. NH2 sendiri, NH2-nya sendiri itu manggilnya amin. Kalau sebagai gugus amino ya. Nah, pada saat ini
ada NH2-nya, maka namanya amida. Jadi amida adalah RCONH2 ya. Nah, seperti ini. Karbonilnya ulang lagi ya, karbonilnya ini asilnya ya, ini amina. Jadi kepada keseluruhannya ini baru namanya amida. Jadi kalau amida ini saling berikatan satu sama lain, maka antara atom C pada karbonil dengan N pada aminanya ini yang kita sebut ikatan amida. Jadi nanti kita akan jumpai ini pada protein ya, pada senyawa-senyawa polipeptida ya. Ini ikatan amida ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, sekarang kita belajar dulu ya. Amida itu dibedakan dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Amida primer, sekunder, tersier ya. Nah, primer itu apa? Primer itu saat ini aja ya. RCO langsung dari C-nya CO karbonil ini langsung aja ke NH2. Nah, sini kasih PEP dong ya. Nah, seperti ini primer. Nah, sementara kalau sekunder, maka seperti ini. RCO ya, RCO, kemudian N. Nah, sekunder itu salah satunya R. R itu alkil ya, R itu alkil. Nah, ini sekunder nih. Jadi N-nya itu mengikat satu alkil sementara satunya H. Nah, bagaimana dengan tersier? Tersier itu adalah RCO, RCO, N, R. Jadi si N itu mengikat 2R ya, 2R. Jadi nggak ada H-nya. Ini adalah amida tersier. Tolong diingat baik-baik ya. Ini pengelompokan yang sangat esensial ya. Baik, sekarang amida itu adalah turunan asam karboksilat ya. Jadi sebenarnya penamaannya mudah sekali. Ketika kita membaca ini ada 2 atom C, maka ini namanya asam asetat atau asam karboksilat ya. Maka asamnya kita ganti, kalau OH-nya kita ganti dengan NH2, namanya udah asetamida, etanamida. Karena C-nya ada 2. Lalu ini ya, ketika si OH-nya ya, si OH ini ada 2 pp ya, OH-nya itu OAT, jadi asam karboksilat. Ini C1, 2, 3, 4 ya. Ini asam butanoat atau butirat, trivialnya butirat ya. Pada saat OH kita ganti dengan NH2 ya. NH2 dong, NH2. Maka ini namanya butiramida, butanaamida. Yang ini trivial, ingat ya. Trivial itu punya nama panggilan khusus yang tentu harus kita ingat. Butanamina, butana ini iupeknya ya. Seperti itu. Juga ini ya, aset itu trivial. C-nya 2. Sementara iupeknya nama resminya etana ya, seperti itu. Nah, sahabat kimia, ini kalau kita lihat ini amida primer ya, bukan sekunder ya, primer. Amida primer ya. Baik, sekarang kita lihat amida sebagai turunan asam karboksilat. Nah, ketika dia disisipi dengan gugus aromatik benzen, maka ini apa? Aromatik benzen ini namanya asam benzoat. Ya, ini sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, saat ini OH-nya diganti dengan NH2, maka namanya benzamida. Benzamida. Oh ya, sahabat kimia, karena ini dalam bahasa Inggris ya, kita Indonesiakan akhirannya ida saja. Ida ya. Ya, benzamida ya. Jadi baik asam benzoat maupun benzamida ini adalah nama-nama trivial. Untuk amida aromatik. Amida kalau ada ini sifatnya adalah aromatik. Jadi amida yang diikat oleh cincin benzena. Baik sahabat kimia, sekarang menuju tata nama iopek dan trivial untuk amida primer ya. Nah, ini sudah dibahas. Munculnya hanya NH2. Ketika C-nya 1, metanamida, trivialnya formamida ya. Kemudian ini primer karena munculnya hanya NH2 saja. Ini ada C-nya 1, 2. Jadi etanamida, asetamida. Gampang sekali ya sahabat kimia ya. Sekarang ada lagi nih, bagaimana dalam bentuk shorthand nih? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini primer.
maka propanamida atau trifenilnya propionamida. Belakangnya ida ya, karena nanti ini bisa membentuk ion negatif. Nah, kemudian yang ini 1, 2, 3. Ingat, penomoran nomor 1 selalu dari gugus fungsinya ya. 1, 2, 3. Di C2 itu ada bromo, maka bilangnya 2 bromo butanamida atau 2 bromo. Misalnya kalau mau pakai kata butiramida, trivialnya butiramida juga nggak apa-apa, bisa juga ya. Baik sahabat kimia, bagaimana amida aromatik itu sudah dibahas dan ini juga masih masuk ke dalam kelompok amida primer. Nah, sekarang primer tapi ada cabang ya sahabat kimia ya, ini primer. Karena munculnya utuh NH2, nggak ada R-nya. Lalu kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 4 itu ada 1, 2. Nah, ini namanya apa? Etil. Etilnya di C nomor 4. Jadi 4 etil. Karena rantai paling panjangnya, rantai utamanya ada C6, maka heksanamida sebagai amida primer ya. Lalu yang ini juga ya. Tuh ya. Di 3 ada bromo, di 4 ada metil, huruf abjadnya duluan B ya. Bromo 4 metil pentanamida ya, dan seterusnya. Sekarang amida primer yang siklik ya, siklik. Ingat, siklik itu lingkar ya, tetapi di sini nggak ada ininya ya, bukan benzen ya. Siklik ini bukan aromatik ya, bukan aromatik. Artinya bukan benzena ya. Lihat bentuknya baik-baik sahabat kimia ya. Jadi ini siklopentana karboksiamida ya. Jadi ini amida primer dan ini di satu ya, di satunya mengikat siklopentana. Ini siklopentananya ya. Kemudian langsung karboksamida ya, karboksamida ya. Sebetulnya kalau ini kita jadikan keton bisa loh sahabat kimia ya. Ini berarti sikloamil. Ya, amil itu pentil ya. Sikloamil amino keton ya, ini misalnya kita jadikan keton. Kenapa ya? Karena R ini kita anggap R, ini kita anggap R ya. Atau ini Bu Eli kasih tambahan ya supaya sahabat kimia mengingat penamaan keton. Nah, bagaimana dengan ini? Ini masuk amida apa? Primer ya. Nah, lalu kita lihat penomorannya. Itu prioritas adalah bromo dulu. Ini golongan 7A umumnya lebih prioritas daripada alkilnya. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di 2, di C2, di C2 ada bromo, di C5 ada metil. Jadi 2 bromo, 5 metil. Sikloheksana 1 karboksamida ya. Karboksamida ya. Seperti itu ya sahabat kimia ya untuk amida primer siklik. Nah, yang sekunder. Nah, sekunder itu ciri khasnya adalah si N ini ya mengikat satu R. Ya, satunya H1R. Nah, sehingga pada penamaannya ya, penamaan IUPAC-nya ini muncul N. N besar ya, N besar kapital ya. N mengikat satu metil, jadi N metil. Kemudian propanamidanya kita kasih nomor dari sini, 1, 2, 3. Ingat, dari gugus fungsi aktifnya ya. Jadi N-metil propanamida. Begitu tahu N-metil itu adalah amida sekunder ya. Nah, ini ada lagi nih. Apakah ini sekunder atau bukan sekunder, ini tersier ternyata ya, tersier. Karena N mengikat 2. Ya, jadi ngomongnya apa? NN dimetil, NN dimetil. Ini kan metil, NN dimetil karena C-nya 1 ya. Maka metanamida ya, metanamida ya. Jadi ini tersier ya, sahabat kimia, ini tersier karena N mengikat 2 R yang bisa sama atau berbeda ya. Nah, ini sekunder ya, karena ini ada satu saja R-nya ya. Jadi namanya N-fenil. Ketika benzena dianggap sebagai gugus, maka si benzena itu namanya berubah menjadi fenil. Fenil. Jadi N-fenil 1, 2 etanamida. N-fenil asetamida. Kalau ini ketemu kata aset berarti trivial. Ketika ketemu etana itu berarti nama IUPAC.
International Union Pure Applied Chemistry-nya. Sekarang sekunder lagi ya. Ini tuh. N-etil 1, 2. Kasih nomor ya. Menomoran membuat kita lebih ingat. N-etil 2 ya. Butanamida karena C-nya ada 4. Ini ada amida sekunder ya. Oke, ini juga sekunder. Kenapa? Karena muncul R1 di sini. Ada R1. Jadi N-metil butir amida atau mau ayo butanamida ya. Mau sahabat kimia kasih cabang juga ya. N-metil 2 metil butiramida butanamida juga bisa kalau mau dikasih cabang ya. Nah, tersier itu ada 2 N ya, karakternya muncul di sini sehingga NN-dimetil propanamida. Silakan dikembangkan NN-dimetil pentanamida, NN-dimetil heksanamida, dan seterusnya ya sahabat kimia ya. Mudah sekali. Nah ini juga ya apa? 2 tuh ya. NN-dimetil apa? Metanamida. Karena metanamida karena ya C-nya 1 atau formamida, formamida untuk IUPAC-nya ini IUPAC-nya ya IUPAC-nya dan ini trivial common name-nya ya. Seperti itu. Ini juga ya, ini terkenal sekali sebagai solvent ya, common solvent yang dipakai untuk ekstraksi bahan-bahan kimia. Nah, ini ciri khas dari tersier ya. NN-dimetil formamida adalah DMF. Jadi nama trivial itu adalah nama yang apa? Trivial itu nama panggilan, nama umum yang justru muncul dan dipakai di kalangan praktikal ya, di lapangan. DMF ya, sama seperti belajar alkohol ya, TBA, tersier butil alkohol, IPA, isopropil alkohol. Jadi justru nama-nama trivial ini yang sering digunakan. Oleh karena itu, sahabat kimia perlu mengenal dan menghafal ya, karena memang ini bagian yang perlu dihafal ya. Nah, ini juga ya. Gimana nih? Ini ciri khas dari tersier karena ada 2 R. Nah, R-nya adalah 1, 2. Jadi ini etilnya. Nah, ini karena 1 dia metilnya ya. Jadi ada muncul N-etil, N-metil, E dulu ya, baru M. Kemudian huruf C. Kenapa C? C itu kloro, yaitu sebagai cabang pada rantai utama, yaitu ketika sahabat kimia memberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 5 kloro, N-etil, N-metil. Karena rantai utamanya panjangnya di 6 heksanamida, ya, heksanamida. Baik sahabat kimia, latihan mandiri silakan dikerjakan. Ini cukup 2 soal lagi dan silakan dikembangkan ya. Berilah nama-nama yang paling mungkin meskipun tidak harus ada nama trivial. Meskipun tidak harus ada nama trivial, bahkan ada saja ya yang justru trivialnya bisa kita pakai, bisa kita tulis, tapi IUPAC-nya malah jadi aneh misalnya seperti itu ya. Nah, silakan dicoba. Baik, sekarang kita menuju ke gugus berikutnya amina ya. Jadi kalau kita bicara amin ya. Amin itu adalah gugus yang kalau sebagai gugus dia malah akhirannya O ya, amino. Nanti kaitannya dengan asam amino. Amina itu banyak dijumpai ya. Salah satunya ya di sekitar kita. Kita lihat ke di sekitar kita kafein ya. Jadi kafein ini diperoleh atau dapat pada biji kopi dong ya. Nah, biji kopi ketika dia dipanggang ya, kemudian ada senyawa yang aromanya khas ya, ada kayak coklat-coklatnya, ada kayak aroma seperti beverage-nya ya, seperti alkohol yang soft gitu. Kemudian ya itulah namanya aroma kopi ya. Sebenarnya aroma kopi itu gabungan dari beberapa senyawa ya yang di dalamnya itu ada yang namanya senyawa-senyawa amina ya seperti itu ya karena di sana kafein yang dalam kopi itu juga merupakan alkaloid yang merupakan juga kelompok senyawa amina ya bahkan amida dan seterusnya. Nah, sekarang kita memahami amin primer, sekunder, tersier sama ya. Nah,
Karena amina itu sebetulnya masih turunan dari haloalkana atau bahkan hidrokarbon ya. Ketika hidrokarbon satu H-nya diganti X. X ini adalah lambang untuk halogen. Nah, maka namanya haloalkana. Tapi saat X-nya kita ganti dengan NH2. NH2 maka ini menjadi gugus amino. Amino atau amino ya, ada satu PP sini ya. Atau kita sebut amina, kelompok senyawa amina. Dan amina adalah senyawa organik nitrogen. Maka di awal tadi bahasan tentang peran atom kunci, yaitu atom nitrogen itu di dalam pembentukan ikatan itu bagaimana hibridisasinya. Hibridisasinya adalah sp3 ya. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat NH2 terikat langsung di atom karbon, ini namanya amina primer. Lalu, si N mengikat 2R. Ya, ini amina sekunder. Nah, saat N mengikat 3R namanya amina tersier. Ya, lihat bentuknya ya, sahabat kimia ini rada beda nih sama alkohol. Ya, atau sama RX ya, seperti itu. Jadi kita fokusnya lihat di N-nya. N mengikat 1R, 1 amina primer, N mengikat 2R amina sekunder, N mengikat 3R amina tersier. Nah, hibridisasinya sudah dijelaskan tadi ya. Ini sudah di awal. Yaitu hibridisasi sp3 yaitu membentuk geometri molekulnya AX3E ya. AX3E bukan tetrahedral tetapi trigonal piramidal. Nah, baik sahabat kimia, sekarang ke amina primer contohnya ya. Ini IUPAC-nya. Ini kalau digambar gini. Nah, ini boleh ditulis gini kok. Nah, tuh ya. Ini udah aja. Metil amin trivialnya atau metanamida karena C-nya 1. Metanamin ya. Atau trivialnya metil amin. Nah, kalau ini siklik ya. Kalau siklik ya udah siklik berapa? Segi berapa? 6. Berarti sikloheksil-amin atau sikloheksanamin. Sikloheksana amina ya. Akhirannya amina, ina. A ya, bukan E. Ini kan Inggrisnya ya, Indonesianya A ya. Sikloheksanamina. Sikloheksana. Ini sikloheksana amina atau sikloheksil amina. Untuk amina primer. Nah, untuk sekunder dan tersier, nih kelihatan nih sahabat kimia ya. Ini mengikat nih 3. Oh, ini berarti amina tersier. Ini etil, etnya ada 3. Berarti bilang aja trietilamin, ya. Sementara yang ini gimana? N di sini mengikat 2R. Oh, berarti ini amina sekunder ya. Karena ini masih ada H1 ya. Ya, ini karakter dari isopropil. Karena C-nya ada 3. Jadi kalau 2 diisopropil amin ya. C-nya ada 3. Jadi dengan bentuk seperti ini ya. Ini terikat di sini dan di sini. Berarti iso itu ada metil di C nomor 2 ya. Karena C-nya 3 namanya isopropil. Isopropilnya ada 2. Diisopropil amina sebagai amina sekunder. Nah, sekarang amina aromatik ya. Amina aromatik ini pada bahasan di video ke berapa? Ke-7 ya. Ini pada bahasan benzena ya. Jadi benzena yang tersubstitusi bagaimana satu atom H diganti dengan NH2 ini namanya anilit ya. Anilit ini nama trivial. Ini adalah masuk amina aromatik. Kenapa? Karena ada amin ya, maka kita masukkan kelompok amina iya, kemudian masuk aromatik benzen iya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini amina sekunder. Ini apa? Primer, ini sekunder ya. Karena ada 1 R, berarti namanya N, sudah muncul N ya. Di amina sama dengan tadi ya, sama dengan amida ya, di sekunder, tersier itu
juga bisa muncul N ya. Jadi N-etilanilin juga bisa ya, karena benzena yang terikat dengan gugus N itu kita masukkan ke dalam gugus utamanya sebagai anilin. Nah, ya, jadi pokoknya itu di anilin ya. Jadi N-etilanilin sebagai amina apa sekunder ya. Ini satu, ini dua ya. Kalau ini amina primer ya. Nah, bagaimana ini? Ini juga masih masuk prioritasnya ada pada gugus anilinnya. Anilin kita kasih angka juga boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, karena berdekatan itu orto. Orto bromoanilin atau 2 bromoanilin ya. 2 bromoanilin juga bisa ya. Satu atau gini, 1 amino, 2 bromo apa? Benzena ya. Untuk bahasan yang amina aromatik ini nanti sahabat kimia ke video ke-7 ya setelah ini. Itu khusus untuk bahasan benzena sebagai senyawa aromatik. Nah, sekarang lebih jelasnya lagi ya. Diulang lagi tata nama amin primer ya, seperti tadi ya. Ini primer karena NH2 saja yang muncul di sini. Kemudian ini kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Di 4 itu ada metil ya. Jadi 4 metil. 1 pentanamina, pentanamin. Ya, amin apa? Primer. Baik. Satunya dimulai selalu di dekat gugus. Ini satunya di sini. Ini satunya di sini. Nah, sekarang amin sekunder. Ya, ketika 1R muncul 1R di sini ya, maka akan sebagai kelompoknya adalah amin sekunder. Itu ciri khasnya ada penggunaan N ya. N-metil ini apa? Isopropilamin sebagai nama trivial itu common name, atau nama IUPAC-nya itu adalah N-metil ya. Satunya di sini. Satu mau sorry ya, satunya di sini 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Atau mau sahabat kimia dari sini ke sini. Oke ya, 1, 2, 3. Yang jelas ini di 2 itu ada N ya. Jadi N-metil 2 propana-amin ya, 2 N-metil 2 propana-amin, karena di C2 itu langsung terikat pada atom N-nya ya, pada atom N-nya. Oke? Tata nama amin tersier ya. Caranya adalah kita lihat dulu, apakah ia tersier? Karakternya adalah 2R ini muncul ya di sini. Ini siklopentana-amin, siklopentil-amin, kelompok ini ya sebagai tata nama dasar ya. Lalu cabang-cabangnya apa? Ya, menurut IUPAC penggunaan nama N harus ada ketika memunculkan amina tersier dan sekunder ya. Di sini N-nya mengikat 1 metil dan 2. Yang berikutnya etil ya. Jadi N-etil huruf E abjad. Urut abjad E, N-etil, N-metil, siklopentil amin, siklopentana amin ya, siklopentana amin. Seperti itu amina tersier ya. Nah, ayo latihan lagi ya. Kelompokkan nih, mana yang amin primer, sekunder, dan tersier ya. Sahabat kimia itu mudah sekali lihatnya. Ketika primer dia ada di ujung. Di ujung. Ini primer nih. Udah aja di ujung ya. Sementara sekunder dan tersier di tengah dong. Ketika ini masih ada H1 dan ini kesini sama kesini udah ada 2, berarti ini adalah sekunder. Ya, ini apa? Ketika masih ada H1 dan yang ini ke sebelah sini, ini juga masuk sekunder. Jadi belum ada tersiernya. Ya, ini adalah spermin ya. Nah, lalu yang ini ya. Ini ada N, berarti ini masih kategori amin ya. Nah, ini agak complicated ya, seperti itu. Ada karbonilnya, ini RCO. Jadi kalau dikelompokkan ester amin juga bisa nih ya. Ini seringkali gini. Ini maksudnya Ibu Eli mau menunjukkan bahwa untuk IUPAC name itu susah diberi nama. Karena susah diberi nama, umumnya
Maka yang dipakai adalah nama trivial, ya. Maka ini nama trivialnya meperidin atau ini sebuah senyawa narkotik ya, senyawa psikotropik ya, psikotropika, kelompok obat-obatan psikotropika ya, narkotik ya, dengan nama dagangnya Demerol ya. Jadi ini apa yang belajar obat-obatan untuk saraf itu pasti akan paham ya. Demerol adalah seperti ini. Ya ini contoh saja bahwa untuk senyawa-senyawa yang complicated itu tidak harus muncul IUPAC-nya, tetapi justru sering dipakai nama trivialnya ya. Baik, sahabat kimia, ada latihan mandiri untuk bagian A itu ya, silakan latihan ya, kelompokkan ya, masuk kemana nih? Amina primer, sekunder, tersier, plus diberi nama. Apakah mungkin ada nama IUPAC-nya? Adakah nama trivial? Ingat, tidak harus dipaksa. Kalau tidak ada nama trivial, ya sudah, nggak apa-apa ya. Karena ini dalam rangka latihan supaya sahabat kimia lebih familiar dengan kelompok-kelompok senyawa dan sinonim-sinonim yang sering dipakai pada senyawa-senyawa amina dan amida ya. Untuk ini ada juga latihan B-nya juga muncul pada shorthand-nya. Shorthand-nya seperti ini ya. Sahabat kimia silakan latihan berkelompok ya. Ini juga dicek buat strukturnya ya. Yang jelas kalau muncul satu N-nya ini tentu nanti sekunder. Muncul 2 N-nya, ini pasti tersier ya. Tidak muncul N-nya, ini otomatis ya adalah umumnya primer dan seterusnya. Silahkan dikembangkan berangkatnya dari penjelasan video Bu Eli ini ya, supaya sahabat kimia siap untuk melakukan identifikasi gugus berdasarkan spektrum dari HNMR, IR, spektroskopi, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.